kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami rindu sebelum kami memulai hari, kami mendengarkan firman Tuhan agar hidup kami, iman kami diperlengkapi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Iya. Selamat pagi saudara, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Syukur ya. Dan pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan ya. Biarlah hari-hari ini kita semakin setia mencari Tuhan ya, semakin setia untuk hidup melakukan firman-Nya dan taat kepada segala ya hukum-hukum Tuhan. Saya berdoa supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh, menjelang hari-hari terakhir ini kita boleh semakin teguh di dalam Tuhan. Baik saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang pertama ya, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara ya, Filipi ini adalah satu jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus, dan surat ini ditulis oleh Rasul Paulus buat jemaat yang ada di Filipi. Ini adalah sebuah surat pribadi ya, bukan untuk diedarkan secara umum ke seluruh jemaat, tetapi ini adalah satu surat yang ya dikirim khusus secara pribadi hanya untuk jemaat di Filipi ya. Dan kita melihat dalam surat ini saudara, Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi ya dengan banyak nasihat. Sebab kita tahu bersama ketika dalam perjalanan misi pertama Rasul Paulus mengunjungi ya kota-kota yang dekat dengan ya tempatnya di Antiokhia di Syria. Ya, dan dalam perjalanan yang kedua dan ketiga ia pergi lebih jauh karena jarak yang sangat jauh di antara jemaat yang Rasul Paulus dirikan, sehingga ya ia tidak lagi bisa mengawasi mereka secara pribadi. Karena itu dia menulis surat, dan surat-surat ini akhirnya dikanon dan diambil menjadi ya firman Tuhan, ayat firman Alkitab, firman Tuhan, karena ya ini adalah ditulis dengan ilham Roh Kudus yang diberikan lewat Rasul Paulus. Dan Filipi ini merupakan salah satu kota jajahan Romawi yang berada di Yunani Utara saudara. Dan kita tahu bersama ya Rasul Paulus ya ketika dia menulis surat ini ya dia sedang berada di penjara ya. Dan saudara ya dia ingin melihat jemaat itu terus bertumbuh, karena saya percaya memang kerinduan dari setiap hamba Tuhan agar melihat jemaat yang dilayaninya itu bertumbuh dan terus imannya dibangkitkan. Saya juga rindu mendengar jemaat Mesbah Syukur imannya terus dibangkitkan, mengalami pertumbuhan rohani dan iman yang luar biasa. Ya, dia berkata di sana, Rasul Paulus berkata bahwa ya Allah adalah saksiku. Filipi 1 ayat 8, betapa aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu sekalian. Ya, kita bayangkan saudara, seorang Rasul Paulus yang merintis jemaat di Filipi tiba-tiba terpisah karena harus dipenjarakan dan tidak berjumpa lagi dengan jemaat. Ya, dan dia berkata bahwa Tuhan menjadi saksi, dia dengan sangat rindu. Ya, dengan kasih mesra dia merindukan jemaat yang ada di Filipi itu. Karena dia tidak lagi dapat berjumpa secara fisik, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Ya, apa yang dia katakan di dalam suratnya ayat 9, inilah doaku ya, dia bilang,
Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran dan dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dan surat ini adalah sebuah firman Tuhan. Karena Rasul Paulus menulis surat dengan ilham Roh Kudus, ya. Dan karena itu surat ini dianggap juga menjadi surat, ya, kerinduan hati Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan di akhir zaman, termasuk saudara dan saya. Dikatakan di sana Rasul Paulus berdoa semoga kasih, ya, dari jemaat di Filipi, semoga kasih kita semua, dia bilang, ya, makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita hari-hari ini, supaya kita ini semakin bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar. Kita semakin mengasihi hukum-hukum Tuhan, kita semakin mengasihi firman Tuhan, dan kerinduan hati kita hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Dikatakan di sana kita harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar, bukan dalam pengetahuan yang salah. Hari-hari ini banyak sekali pengajaran yang salah, pengetahuan yang salah. Ya, bahkan pengetahuan kita sendiri seringkali salah. Nah, apa pengetahuan yang benar itu? Firman Tuhan. Mari kita bertumbuh di dalam kasih, ya. Dia bilang di sana, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Ya, kita ini bertumbuh dalam kasih akan pengetahuan yang benar. Ya, kita mengasihi hukum-hukum Tuhan, kita ingin terus untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Ya, kita memiliki, ya, pengetahuan yang benar tentang firman Allah, saudara. Dan apa dikatakan dalam segala macam pengertian, ya. Mari kita memiliki pengetahuan yang benar sehingga pengertian kita tuh dibukakan. Iya, saudara, dalam pelayanan saya berjumpa dengan banyak orang yang mereka tuh bersaksi dan berkata, puji Tuhan, ya. Setelah kami ikuti firman Tuhan, dengar mesbah doa, mesbah syukur, mereka bilang pengertian kami dibaharui, pengetahuan kami akan kebenaran semakin bertumbuh, ya. Dan bukankah ini juga seperti, ya, jemaat di Filipi pada mula-mula? Saya bersyukur ada orang-orang yang mulai bertumbuh dalam pengertian yang benar, ya, di dalam semakin kaya dalam segala macam pengertian akan firman Tuhan, sehingga iman kita semakin kuat. Dan Rasul Paulus berkata di sana, kamu harus memiliki pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian, sehingga apa? Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, ya, yang suci, ya, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini penting bagi setiap kita, jemaat Tuhan. Kita ini harus dapat memilih apa yang baik, karena ternyata hari-hari ini banyak yang dihadapkan dengan kita, pilihan-pilihan bukan hanya yang baik, tapi pilihan yang tidak baik juga banyak. Ya, contoh dalam hal memilih jodoh, pilihlah yang terbaik yang dari Tuhan. Ya, memilih pekerjaan bukan hanya menghasilkan uang, tetapi apakah pekerjaan itu bermanfaat. Ya, dan kita boleh sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Ya, kalau kita punya banyak duit dari hasil jual narkoba, buat apa? Punya banyak duit dari hasil judi, buat apa? Ya, jadi bukan hanya memilih yang menguntungkan daging kita, tetapi memilih apa yang baik, ya, supaya kamu suci. Goal dan tujuan hidup dari setiap orang Kristen di akhir zaman ini dalam mengenal Kristus adalah apa? Agar hidup kita ini semakin disucikan, dikuduskan, agar kita tidak bercacat menjelang hari Kristus. Ingat, saudara, Tuhan datang untuk menjemput orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Karena itu kita perlu hidup kudus, kita perlu kesucian, kita perlu berjalan dalam kebenaran. Karena hanya orang-orang yang tidak bercacat, orang-orang yang hidup dalam kekudusan, yang akan dapat menyambut kedatangan Tuhan dan memiliki kehidupan yang kekal di sorga. Makanya dia katakan, ya, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci, tidak bercacat menjelang hari Kristus.
Saya percaya kita ada di hari-hari yang terakhir, ya kita sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Biarlah kita pergunakan waktu kita, hari-hari kita dengan hidup menyenangkan hati Tuhan, memilih apa yang baik bahkan yang terbaik, supaya hidup kita senantiasa suci, kudus menjelang hari kedatangan Kristus kali yang kedua. Saudara, dia katakan sehingga apa? Ayat 11, kamu penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Biarlah hidup kita ini penuh dengan buah kebenaran, ya, yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita, ya, karena kita mau terus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar, sehingga kita memiliki pengertian yang benar, dan kita dapat memilih semua apa yang baik, yang benar, dan sehingga hidup kita suci dan kudus, sehingga kita layak untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah hari-hari ini kita terus mau buang segala dosa, segala hal-hal yang tidak berkenan, agar hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan dan hidup kita boleh memuji Allah senantiasa. Bahkan lewat hidup kita, orang akan memuji Tuhan dan berkata, wow, hidupnya itu sungguh menjadi berkat karena Tuhan ada dalam hidup kita. Mari kita renungkan firman ini, kita naikkan satu pujian. Mari saudara, kita mau datang di kaki Tuhan, biar kita mau berkata kepada Tuhan bahwa kami rindu untuk terus menyenangkan Engkau, agar kami bertumbuh dalam iman, punya pengetahuan yang benar, pengertian yang baik, dan dikuduskan hidup kami menyenangkan Engkau menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Tuhan, mampukan kami berjuang bersama dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, bahwa kami bertumbuh dalam kebenaran, dipenuhi dengan buah-buah pengertian yang baik, supaya kami memiliki yang baik dalam hidup kami dan hidup kami dikuduskan dan disucikan. Mampukan kami berjalan di dalam hukum-hukum Tuhan, di dalam kehendak-Mu ya Bapa, agar iman kami semakin tumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang setia bangun di pagi hari. Tuhan sertai, Tuhan tuntun senantiasa, bawa hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hari ini kami berjalan dengan damai sejahtera dan sukacita. Mereka yang bersekolah, bekerja, kuliah, sertai Tuhan. Bahkan yang ada di rumah, biarlah kami menjalankan semua tugas-tugas kami dengan pengurapan yang dari Tuhan. Hati kami dijaga dalam kebenaran dan damai sejahtera. Tuhan berkati setiap pergumulan kami apapun, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau menjamah setiap yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Juga yang berulang tahun hari ini, Tuhan tambahkan 1 tahun lagi. Berkat-Mu melimpah dan apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua pergumulan kami Tuhan yang lebih tahu. Karena itu kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati Tuhan anak-anak-Mu yang terus setia mencari Engkau. Mari kita berdoa. Bapa kami, saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, sehingga kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.